Di penghujung waktuku, hanya ada dua hal yang aku inginkan. Pertama, aku ingin tahu satu hal darinya. Kedua, aku ingin dia tahu satu hal dariku. Tapi aku tak memiliki banyak waktu, sementara ia sudah pergi tanpa kesan perpisahan yang baik, persis seperti pertama kali berjumpa. Lalu, apa yang bisa kuperbuat? Tidak. Walau bagaimanapun dia mesti bertanggung jawab atas nasib nahas yang menimpa diriku, dan aku tak rela pergi begitu saja sebelum dua hal ini bisa kutunaikan. Baiklah, akan kuperjelas saja bagaimana mulanya sampai napasku tak mungkin bisa bertahan lebih lama lagi. Tak tuk, tak tuk, tak tuk. Suara sepasang sepatu saling memburu di antara raungan kendaraan yang melaju. Sesekali petir menggelegar bagai gelombang serdadu yang tengah beradu. Hujan sudah reda, namun tak memberi jeda bagi sesosok raga untuk sejenak melepas dahaga. Sepertinya waktu terlalu angkuh bila harus luruh oleh titik-titik air yang jatuh dari sudut mata sendu nan layu. Sudah sejauh mana ia melangkah? Nasib baik telah raib, takdir getir melintir tersingkap dari pancaran wajah seorang perempuan di sore itu. Apa peduliku? Tentu saja, guncangan di dalam batinnya telah mendorong ia melakukan hal yang geli dan kurang berarti. Itu menyebabkan aku terperangkap di sebuah ruang pengap dan gelap, berdesakan dengan benda-benda asing yang saling tumpang tindih, tabrakan satu sama lain. Perlahan seberkas sinar menembus dinding plastik tempatku bersemayam. Lalu perempuan itu menggulingkanku semaunya. Ia tengok kanan dan kiri, menelusur sudut-sudut tempatnya kini berdiri. Bingung, ia pun berlari pergi. Kulihat sebuah gambar menempel di dinding sana. Mungkin dia sudah menikah. Tunggu. Apakah dia sudah punya anak? Oh, tidak. Mungkinkah nasibku bakal tragis seperti yang sering diceritakan kawan-kawan? Perempuan itu kembali dengan sebuah botol plastik bekas di tangannya. Halo Marceli, sahabat baruku. Perempuan itu menyapa untuk pertama kali. Marceli? Yang benar saja. Sungguh kesan pertama yang menjengkelkan. Lama ia memandangiku. Di bola matanya, aku melihat tubuhku meliuk-liuk, membaur dengan warna-warni emosi jiwa. Aku seakan tenggelam ke dalam sumur asa yang mulai kering, membuatku segera berpaling. Protesku belum usai, tapi tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Perempuan itu terhentak. Sembari sedikit merapikan baju dan rambutnya, ia bergegas menuju pintu yang hanya beberapa langkah saja. Sedingin hembusan angin di malam hari. Sekaku jarum-jarum penunjuk waktu. Begitulah sosok laki-laki yang baru saja tiba. Hanya raut wajah masam, juga tatap mata yang tajam. Perempuan itu menyodorkan segelas air putih. Mau makan sekarang atau mandi dulu? Perempuan itu membuka suara. Laki-laki yang ditanya menoleh, memandangi dengan sinis perempuan di sampingnya dari ujung kaki sampai kepala. Berantakan sekali. Dari mana saja kamu? Seharian ini aku masuk-masukin lamaran kerja lagi. Gimana hasilnya? Perempuan itu menunduk sambil menggelengkan kepala. Bangsat! Gumam laki-laki itu sambil melayangkan tinju ke lantai. Tapi aku akan terus berusaha sampai dapat pekerjaan lagi. Memang harusnya begitu. Laki-laki itu membentak. Perempuan itu terperanjat. Sepasang matanya mulai berkaca-kaca. Lalu suasana menjadi hening dalam beberapa saat. Aku sempat melongo sebelum sekawanan nyamuk melintas di depanku, memboyarkan keterkesimaan. Rupanya
bukan aku satu-satunya penonton di malam itu. "Sayang, kamu makan dulu ya," kata perempuan itu sambil membuka sebuah bungkusan berisi nasi putih dan lauk pauk. Terlihat sekali bagaimana ia berusaha menahan pergolakan di dalam batinnya. Suasana tetap hening, bahkan cicak-cicak pun seperti tak peduli dengan para nyamuk. "Baiklah, aku mandi dulu ya," kata perempuan itu. Selesai mandi, makanan yang tadi disajikan tetap utuh. Tidak sedikit pun tersentuh. "Apa ini?" tanya laki-laki itu sambil memperlihatkan sepasang sepatu dari sebuah kotak. "Oh, itu sebenarnya untuk kado ulang tahunmu. Tapi apa boleh buat, kamu sudah melihatnya," jawab perempuan itu. Kemudian laki-laki itu menilik-nilik sepatu tersebut, lalu menjajalnya. "Ya, sepatu murah, bukan kulit asli, kaku. Tuh, sakit dipakainya juga." "Ya maaf, uangku kan nggak cukup buat beli yang mahal." "Kenapa kamu nggak bilang? Aku kan bisa tambahin uangnya biar sekalian beli yang bagus." "Kalau nggak suka, buat adikku saja," kata perempuan itu. "Loh, kok gitu? Aku kan cuma kasih saran." "Kenapa sih kamu nggak bisa menghargai pemberian orang lain?" Nada perempuan itu mulai meninggi. Iya, terima kasih, Maya istriku," ucap laki-laki itu dengan terpaksa. Menyebalkan. Buat apa sih ngeributin hal-hal seperti ini? Nggak penting. Yang penting itu pikirin hutang ke bank gimana. Kenapa sih nggak bisa sehari aja kita nikmatin hidup dengan tenang? Ini kan hanya sementara dan gajimu pun masih cukup. Bagaimana bisa? Dengan mata membelalak, laki-laki itu berteriak lagi. "Gara-gara kamu, targetku semua berantakan. Rencanaku beli mobil, DP rumah, semua gagal. Tabunganku gak nambah-nambah karena mesti bayar hutang, sisa pesta pernikahan. 5 bulan kamu nganggur, Mai. Harusnya kita kan bahagia karena udah menikah." "Aku gak bahagia," ucap laki-laki itu. "Aku naikkan kamu karena kamu terus mendesak aku dan janji mau bantu cicil mobil dan rumah. Tapi kamu bilang kamu cinta sama aku." "Aku tidak mencintai kamu. Aku benci. Kamu dengan mudah keluar dari pekerjaan tanpa berpikir. Aku juga stres dengan tekanan-tekanan di perusahaan. Aku digoblok-goblok, harga diriku diinjak-injak. Tapi aku bertahan, Mai. Gak seperti kamu. Sekarang aku tagih janji-janji kamu." Laki-laki itu mendengus. Terlihat beberapa kali ia menjambaki rambutnya sendiri. "Kenapa kamu diam aja? Hah? Jawab!" Suaranya semakin kencang seraya mengguncang-guncang tubuh istrinya. Kemudian dengan pelan ia melanjutkan. "Kamu itu sumber penderitaan, beban, benalu dalam hidupku. Semua ini karena egomu. Kenapa kamu gak dengerin kata-kataku untuk sabar sampai tabungan kita cukup untuk menggelar pesta pernikahan?" Perempuan itu tidak menjawab. Entah karena kehilangan kata-kata atau karena sesak yang sudah teramat memenuhi dadanya. Tangis pun pecah. Perempuan itu sesenggukan sampai lemas. Nangis lagi. Kenapa sih? Bisanya cuma nangis? Hah? Capek ngomong sama kamu. Gak ngerti-ngerti. Ucap laki-laki itu menutup dialog malam itu. Malam bertambah larut. Jarum jam pun terus melaju. Dan nyamuk-nyamuk leluasa melancarkan aksinya mengusik seorang laki-laki di sana yang sudah tertidur pulas. Perempuan muda itu berbaring di sampingnya membelakangi. Wajahnya menghadap ke arahku. Kulihat matanya bengkak
dan air terus mengalir dari sana. Lama-lama ia mulai memperhatikanku. Aku sangat berharap dia menyadari bahwa sejak aku di sini, aku belum makan. Dia bangkit, berjalan ke arahku, lalu menaburkan beberapa butir makanan untukku. Ditatapnya aku lekat-lekat. Seperti sebelumnya, aku bisa melihat tubuhku menari-nari di lingkaran hitam itu. Warna-warni tubuhku memantul dengan sangat indah. Selepas itu dia kembali ke tempat tidur, tapi tidak tidur. Ia mengusap-ngusap kepala suaminya dengan lembut. Diciuminya pipi laki-laki itu berkali-kali sampai wajahnya basah oleh air mata sang istri. Lampu pun dimatikan. Singkat cerita, esok paginya ketika beberapa garis cahaya menyusup dari celah-celah di ventilasi jendela, terdengar dering lagu dari sebuah benda di dekat laki-laki itu. Laki-laki itu meraihnya seraya bangkit dari tempat tidur. Ia mengucek-ngucek mata, menengok ke kanan dan ke kiri, kemudian menuju ke kamar mandi, satu-satunya ruangan selain kamar ini. Ia kembali dengan tergesa-gesa, napasnya tak beraturan, wajahnya memerah, matanya melotot ketika menemukan secari kertas. "Bangsat!" teriaknya sambil merobek-robek kertas itu, lalu ia meraih apa saja yang ada di dekatnya dan membantingnya dengan keras. Sebuah benda menimpaku. Prak! Terdengar suara benturan yang memekakan telinga. Kepingan-kepingan kaca berhamburan di sekelilingku yang ikut terhampar di lantai. Air surut dalam sekejap. Ternyata benda yang menimpaku barusan adalah sebuah gambar yang kulihat tertempel di dinding kemari. Aku melompat sedikit demi sedikit sampai tubuhku berada tepat di atas gambar. Kini, meski dengan sebelah mata, aku bisa melihat dengan jelas gambar perempuan itu. Aku terpukau melihat pemandangannya. Di atas kepala perempuan itu ada hiasan berwarna emas dengan bunga-bunga yang sangat cantik terangkai indah dari atas kepala sampai bahu. Di sekelilingnya juga banyak bunga-bunga dengan warna gemerlapan. Di detik-detik terakhir hidupku, aku berusaha menghibur diri. Aku mencari-cari bola matanya. Aku ingin melihat sirip dan ekorku yang tak kalah indah melambai-lambai. Namun, betapa geramnya aku ketika hal itu tak bisa kulakukan. Aku pun merasa menjadi makhluk paling nahas di dunia ini. Ayolah, siapapun hibur aku. Cicak, nyamuk, jangan diam saja. Kami sudah mendengarkan ceritamu. Jadi, sekarang cepat katakan kepada kami 2 hal apa yang kamu inginkan di ujung waktumu ini, kata salah seekor cicak di sampingku. Baiklah, kataku dengan suara parau karena tenggorokanku sudah sangat kering. Pertama, aku ingin tahu kenapa di bola mata perempuan ini aku tidak bisa melihat tubuhku seperti sebelumnya, kataku sambil menggerak-gerakkan ekorku ke arah gambar perempuan itu dengan susah payah. Kenapa ya? Mereka semua ikut bertanya-tanya. Lalu yang kedua, aku ingin dia tahu kalau aku ini cupang jantan. Jadi jangan memberiku nama Marceli. Aku gak terima. Oh, mereka pun mengangguk dengan kompak, menutup cerita di penghujung waktuku.